Halo guys, Juven di sini. Oke, hari ini kita akan merakit motherboard ya. Ini motherboardnya ada di sini. Nanti kita cobain dulu, kita unboxing dulu. Oh ya guys, cuaca lagi jelek ya di Buleleng ya. Ingat kalian, jaga kesehatan. Nanti jangan sampai sakit. Udah mau musim-musim UAS. Oke guys, jadi di sini dah coba lihat di sinilah barang-barangnya semua ya. Kalian bisa perhatikan satu-satu. Di sini ada barang-barangnya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu namanya apa dan kegunaannya apa. Sekalian saya akan ajarkan cara memasangnya. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama itu ada baterai CMOS. Baterai CMOS ini kegunaannya untuk menyediakan daya berkelanjutan ke chip CMOS yang menyimpan informasi penting sistem. Jadi kalau misalnya komputernya mati, itu masih ada beberapa sistem yang menyala dan seperti jam pada komputer dan ya seperti beberapa hal yang berjalan di latar belakang dan itu harus tetap berjalan, maka dibutuhkan baterai CMOS ini. Baterai CMOS ini dipasang. Jadi kalau kalian lihat di sini ada tempat khusus untuk baterai CMOS. Kalian pasang di sini ya. Nah, oke, lalu yang kedua itu ada CPU. CPU ini kalian udah pasti tahu kan fungsinya itu apa. Ini karena paling dasar banget. Jadi CPU ini otak dari komputer. Di sini di motherboard ini sudah ada tempat khususnya untuk CPU. Nih, kalian bisa lihat di sini kotak sendiri ini. Dan ini tutupnya ini untuk penjaganya dia, untuk merekatkan dia. So, kalian waktu untuk mau memasang CPU ini, pastikan kalian jangan sampai menyentuh yang kuning-kuningnya ini. Karena kalau kuning-kuningnya ini kotor aja, itu bisa membuat komputer kalian melambat. Jadi, udahlah seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan, di sini ada tandanya. Tanda cuman di ujung sini aja yang ada. Di ujung lain tidak ada. Nah, tanda ini fungsinya untuk menetapkan posisi yang benar waktu menaruhnya. Karena kalau kalian bisa lihat juga di sini tuh emang kelihatannya seperti sama kan. Tapi ada satu sisi di sini yang ujungnya itu tumpul. Beda seperti sisi-sisi lainnya. Itu tuh ujungnya lancip, hanya ada satu sisi yang tumpul. Nah, saat kalian mau memasangnya, pastikan tanda tadi yang di sini, yang lancip ini, berada di ujung yang tumpul di sini. Oke, seperti ini. Di sini sudah terpasang ya, disangga dengan ini. Oke, lalu berikutnya itu ada fan cooler. Kalian bisa lihat di sini. Fan cooler ini lokasi ditaruhnya itu persis di atas CPU-nya. Karena kegunaan fan cooler ini itu untuk seperti namanya cooler, itu mendinginkan CPU. Jadi kalau misalnya CPU-nya panas, inilah tugasnya untuk mendinginkan, untuk meredakan agar tidak terlalu panas. Cara memasangnya itu, di sini ada bolongan-bolongan, 4 bolongan yang khusus untuk ditempatkan oleh kaki-kaki fan cooler. Ini kaki fan cooler. Jadi caranya itu
dia ditaruh sesuai bolongan-bolongan, lalu ditekan. Nah, sampai bunyi tek. Keempat-empatnya ditekan, keempat kakinya. Lalu saat kaki-kaki fan coolernya udah terpasang semua dan merekat di tempatnya, di sini kalian ada kabelnya. Nah, kabelnya itu kalian pasang di sini. Ada tempat colokannya seperti ini. Ya. Jadi ini dipasang di sini. Jadi pasang. Lalu yang keempat, berikutnya kita punya RAM. Kita punya 2 RAM di sini. Nih ya. RAM ini kalian juga udah pasti tahu kan apa bun? RAM ini adalah tempat penyimpanan data secara sementara yang ada di komputer. Makanya dia juga tetap ada kuning-kuningnya ini. Ya, seperti biasa, kalau sudah ada yang seperti ini, usahakan jangan sampai tersentuh, jangan sampai terpegang, jangan sampai kotor. Dan cara memasangnya pun pembangunannya harus seperti ini. Oke. Dan RAM ini posisinya itu ada di sini. Ada 2 slot tempat yang persis di sini. Dipasang di sana. Pasang dengan cara seperti tadi yang saya kasih tahu, cara megang seperti tadi, seperti ini. Jadi bisa kalian lihat nyatanya, lalu dipasang, lalu yang lagi satu juga sama seperti itu. Jadi kalau sudah terpasang dia akan menjadi seperti ini. Lalu berikutnya kita akan memasang WiFi card. Saya bisa lihat kurang lebih bentukannya mirip seperti CPU. Hanya saja di sini ada batangan. WiFi card ini gunanya apa? WiFi card ini berguna agar komputer bisa terhubung dengan suatu koneksi seperti sinyal atau WiFi yang ada nanti di sekitar. Ini dipasang di sini. Kalian lihat. Di sini ada tempatnya untuk WiFi card. Ini tempat ini. Ini untuk dipasang WiFi cardnya. Di sini juga ada sekat juga kalau kalian lihat. Ujungnya ini kalau dilihat ini kan bakal ngelewatin bawah gitu, jadi kalau misalnya untuk memasang ini bisa diangkat sedikit motherboardnya dan ditekan aja, sudah beres dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, bagian-bagiannya sudah beres untuk bagian yang kecil-kecilnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian yang lebih besar. Contohnya seperti ini yang pertama. Ini full field disk. Ini karena komponen-komponennya itu komponen-komponen komputer zaman dulu, jadi masih menggunakan tempat disk yang seperti ini. Kalian bisa lihat. Cara pasangnya, di sini ada kabel ya, kabel perantara dari full field disk menuju motherboard. Ini kalian cocokkan di sini. Di sini ada tempatnya. Kalau bisa lihat di sini ya, ini ada tempatnya. Kalian tinggal pasang aja. Paskan dia. Setelah itu
untuk menekannya sampai terpasang, itu tuh diseginikan dulu biar lebih gampang, agar tidak merusak ininya. Ini dibalikkan dulu ke belakang, lalu didorong dari sini. Ya, seperti ini. Oke, terpasang. Dan yang lagi satunya, yang untuk menghubungkan ke motherboardnya, itu dihubungkan di sini. Kalian bisa lihat di sini. Ada tempat untuk menghubungkan ini juga. Jadi seperti biasa, cocokkan dulu di sini, karena di sini ada kayak pertandanya, itu cocokkan, taruh di sini dan dorong bagian sini. Oke. Oke, lalu berikutnya kita akan memesan hard disk. Ya, ini udah pasti, ini dia penyimpanan memori utama dari komputernya. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Dan di sini ada kabelnya, kabel untuk menyambungkan hard disk ini ke motherboard. Jadi yang pertama sudah jelas, pasang dulu yang di motherboardnya, hard disknya. Di sini kalian lihat, kalau kalian lihat bentuk dari kabel ini itu berbentuk huruf L seperti ini, Nah, sekarang di sini kalian tinggal cari aja tempat yang berbentuk huruf L. Nah, sudah ketemu kan? Ini dia kan? Ini, ya kan? Sudah ketemu kan? Dari semuanya ini yang paling cocok dengan ini. Setelah itu tinggal dipasang aja, dicocokkan seperti ini sampai begini. Lalu untuk menyambungkan ini ke motherboardnya, ini di sini kalian bisa lihat ini tempat. Ini ada banyak sekali colokan berbentuk L. Ini ya, banyak sekali. Kalian tinggal pilih aja salah satunya, kalian cocokkan, dan kalian tekan sama seperti tadi. Nah, oke. Oke. Dan yang terakhir, last but not least, di sini ada power supply. Sesuai namanya, power supply. Ini jelas, ini komponen untuk mengisikan daya pada motherboard. Perbedaannya dengan tadi memori ini, yang ini, perbedaannya jelas. Kalau yang ini kan hanya untuk sementara, sedangkan ini itu pengisi daya utama. Di sini banyak sekali ada kabel, tapi yang digunakan tuh hanya beberapa saja. Yang pertama udah pasti yang jelas yang ini dulu. Ini 3 kabel ini yang dipasang langsung ke motherboardnya. Yang pertama, kalian bisa lihat, ini yang dipasang langsung ke nih. Kalau kalian bisa lihat, nih di sini, gini ya. Lihat kan tempatnya, udah paling jelas. Ini kalian tinggal cocokkan saja seperti tadi. Kalian cocokkan seperti ini, tek, sampai bunyi gini, tek. Lalu ini yang hijau, ini masih ada slotnya lagi satu. Di sini lihat, tinggal dipasangkan saja di sini. Tekan. Selanjutnya yang ini,
yang ini kalian bisa lihat ini sama juga ke motherboard. Nah ini dia, kalian lihat yang putih kotak ini ya, itu tempatnya ini sesuai kan, tinggal seperti biasa dipaskan. Setelah dipaskan didorong sampai pasang. Lalu ini bagian yang lainnya, kabel yang lainnya kan masih ada. Ini taruh di mana? Ini dua ini taruh di mana? Ya, ini ditaruh di tempat-tempat lain yang membutuhkan daya. Yang jelas fulfill disk dan hard disk. Oke. Yang pertama hard disk dulu. Seperti biasa, kalau sudah hard disk pasti berhubungan dengan kabel yang berbentuk LL seperti ini. Ya, tinggal cari saja tempatnya di mana. Ini. Kalian lihat kan? Sama kan? Panjangnya sama. Tinggal di cocokkan dan dorong saja. Tada. Sudah beres. Sekarang yang lagi satunya ini dicocokkan ke sini di fulfill disk bagian yang ini, yang paling cocok. Sama kan gulungannya? Nah, cocokkan. Lalu tada. Sudah selesai. Mungkin nanti kalian bisa saat membuat ini di rumah, mencoba ini di rumah, kalian bisa membuat dengan lebih rapi ya. Kayak kabelnya itu dibikin supaya tidak berantakan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati yang enjoy. Semoga kalian di sana bisa juga melakukan.